Itu tergantung dari bentuk yang dibaca oleh Bapak Sir. Sekian. Yang ini. Yang mana? Pasek, bisa dengar anak buahnya. Berapa anggaran di kecamatan itu untuk BIMTEK? Kok tidak dibuat? Saya meyakini mereka tidak pegang ini. Sehingga semua berdalil pada kalau mereka baca ini atau mereka tidak ada politisasi dengan terkait pilkada sini, saya yakin kemarin tidak seperti ini. Mereka mencontohkan oleh sah. Asal nggak percaya, mereka berapa pura-pura baik itu banyak. Betul nggak Pak? Saya yakin kalau mereka pegang pada BIMTEK ini, kenapa? Pergub itu tidak diatur secara detail. Itu dia harus lakukan oleh apa sih? Ada kok BIMTEK. Oh, Pasek ada kan BIMTEK? Cukup lihat satu ini tidak? Oh, ini bagian dari mekanisme, jangan tidak boleh tidak menjawab. Ini mekanisme proses pemilihan pilkada. Kalau tidak bermasalah, saya tidak akan bertanya. Karena ini proses supaya panitianya paham. Kenapa desa Golele? Ada itu siapa itu? Ketua panitianya. Ini saya dapat dari data ini saya dapat dari panitia desa Golele. Dia bilang, Pak, coba dia angkat Gemilela. Kami di sini beda. Ada apa? Tidak, saya sudah tahu. Bapak Ibu, Iya. jadi mari apa ya? Mari kita hargai. Saya Anda tidak sedang memaksa saya. Bukan memaksa. Oh, ini kenapa? Sabar, semuanya bicara. Suruh saya Pak Badi kan untuk. Oke, sabar. Ini kenapa, Pasek? Ini tidak dalam hal kepentingan pribadinya itu. Betul. Kalau saya tanya pribadinya itu saya salah. Tapi ini dalam hal kepentingan penyelenggaraan pilkades dan salah satu rangkaiannya adalah BIMTEK. Masa ini tidak terbuka? Kalau tidak terbuka, bisa diduga juga ini bagian dari. Bukan orang bisa lihat jadi. Saya perlu jawab. Sabar. Ya. Saya meyakini ada BIMTEK. Oke. Terekam. Ada BIMTEK. Tepuk tangan. Kalau ada BIMTEK, kenapa tidak diterapkan ketua panitia? Kok sabung lah le panitia ya tak? Desa informasi. Jadi tolong. Ya. Jadi sekali lagi, ya, ini BIMTEK ini dibuat oleh BPD. Dengan tangan itu mesti bicara. Wah, BIMTEK dibuat oleh BPD. Ada anggaran negara yang dikeluarkan di sini. Diselenggarakan di kecamatan dan di tingkat kabupaten. Tapi dengan gampangnya Pak Sil tadi bilang 1+1 bisa jadi 3. Oke, ya boleh kan bisa lah. Iya, BIMTEK itu dasar. Maka saya bilang tadi, apa kita perlu buka kamus bahasa Indonesia dengan baik? BIMTEK itu apa? Saya yakin kita paham itu. Saya yakin kita paham. Kenapa? Ada uang negara yang dihabiskan. Yang pertama kami pada pendirian bahwa 265 ini suara sah. Suara sah. Tepuk tangan, oi. Itu tidak bisa dibantah. Ya. Suara sah. Kenapa di desa lain? Itu saja pertanyaan kami anak SD. Kenapa di desa lain bisa suara begitu sah? Kenapa di sini tidak? Itu kan yang membuat orang berpersepsinya kemana-mana. Atau kalau misalnya kita agar kita tidak menduga-duga seperti apa yang kami maksud,
Kita bisa buka. Suara tidak sahnya bagaimana? Hanya satu suara tidak sah, coplos di 2 paket. 3 dan 4. Yang lainnya itu coplos tembus langsung kertas putih. Di batu gelek ada 200 suara seperti itu, suara sah. Tidak bisa tadi pasti tidak bisa dibandingkan. Oh, ini pilkada serentak. Ini pilkada serentak. Itu argumentasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ini kan tidak bisa kita buka. Terus terang saja karena 01, 02, 04 tidak hadir di sini. Atau kita sepakat kita undang 03, 04 untuk buka ini. Proses ini sudah selesai. Bagaimana Pak Sil katakan selesai? Ini temuan. Proses ini sudah selesai. Seperti yang Bapak Kabak Ops tadi sampaikan, kalau ada keberatan, kan sudah disediakan ruang hukumnya. Silakan manfaatkan itu. Kita bukan menutupi. Oke, saya paham. Tapi jangan Pak Sil membangkangi apa yang ada di sini. Itu masalahnya. Bukan membangkangi. Anda tidak mengakui begitu loh. Bukan membangkangi. Lantas Pak Sil apa maksudnya? Saya dengan 3. Saya jelaskan. Kasih saya mic. Oke. Biar dipahami dengan benar. Saya jelaskan sebaik-baiknya dari sedetail. Yang saya maksudkan 1 tambah 1 sama dengan 3 tadi itu, di luar yang seharusnya 1 tambah 1 sama dengan 2 itu begini. Kalau metode penulisan itu, kalau kita memahami tinjauan pustaka ya, misalnya kita mengutip pendapat si A, tulis di belakangnya, misalnya pendapat dengan saling C. Jika jelas rujukan, oh pendapat ini bersumber dari ini. Demikian juga itu. Kalau misalnya katakanlah di situ belakangnya bersumber dari Perpu Manggarai Barat nomor 36, saya akui itu. Itu yang saya maksudkan. Bisa saja guru yang menyampaikannya keliru. Maka saya bilang tadi, yang saya maksudkan dalam bahasa hukum ini bukan itu. Itu loh. Bukan saya membangkangnya, itu bukan. Gitu. Terus. Mereka apa? Ya. Ajar deh guru. Ajar isi. Ini yang dibuat. Saya tidak sedang mengatakan bahwa itu guru yang ajar. Kalau sebuah ilustrasi. salah. Begitu loh. Aman nih. Siapa? Ajar di hang. Benar saya aku itu. Aku berarti ini benar. Itu bukan guru yang ajarin. Berarti ini benar. Saya katakan itu benar. Tadi kan sudah diakui bahwa ini rujukan dari Perpu. Siapa yang akui? Ada rekaman. Ada tidak rekaman itu? Saya tidak akui. Saya tidak katakan begitu rujukan Perpu. Saya hanya mengatakan kalau misalnya di bawahnya itu ada catatan bahwa ini ibarat berita itu sumbernya dari sini. Saya katakan itu bersumber dari ini. Tapi sepanjang itu tidak mengatakan sumbernya dari ini yang menjadi dasar hukum, bukan itu. Itu loh. Makanya dari awal saya bilang materi itu tidak bisa dijadikan dasar hukum. Dasar hukum itu adalah Perpu. Terakhir, Sir. Saya izin berdiri. Oke. Setelah saya mengamati hasil diskusi kita bahwa apa yang harapan kami tidak bisa dijawab oleh BPMD. Ya. Tidak bisa dijawab. Tolong kalau ada media, wartakan kabar gembira ini kepada seluruh masyarakat Manggarai Barat bahwa pilkada sekali ini dipegang cacat hukum. Aktor di baliknya adalah BPMD. Diduga BPMD, panitia tingkat kecamatan. Kenapa saya katakan demikian? Kenapa saya katakan demikian? Karena kesalahannya sudah tersistem.
BPMD bilang BIMTEK bukan menjadi acuan. Oh iya. Asal belajar dari mana kita ini? Lalu apa dibuat? Untuk apa dibuat BIMTEK? Ya. Saya ingin mempertegaskan, tolong dicatat. BPMD mengklaim bahwa BIMTEK yang dilakukan di Sanonggoang tidak sesuai, tidak benar. Kenapa saya katakan demikian? Terbukti pelaksanaan pilkada sendiri tidak mengacu pada BIMTEK yang mereka selenggarakan. Siapa yang menyelenggarakan BIMTEK? Kecamatan dan kabupaten. Siapa orang itu? Ada BPMD. Ada BPMD yang menyelenggarakan itu. Mereka sudah menghabiskan uang rakyat. Penyelenggaraan itu kan pakai uang rakyat. Tetapi mereka tidak bisa menerjemahkan apa yang menjadi harapan rakyat. Terbukti BPMD mengklaim 263 suara itu tidak sah. Saya katakan dan tegaskan, BPMD Manggarai Barat mengkebiri hak masyarakat bersama Permacing. Dia mengkebiri, dia terlibat secara langsung untuk mendukung paslon 03 tidak menjadi kepala desa. Dasarnya apa? Dasarnya apa? BPMD mengatakan bahwa jangan melihat proses pilkada di desa lain. Jangan samakan. Padahal jelas, pilkada sekali adalah serentak di 102 desa. Apa yang berbeda dengan desa Permacing? Khususnya Permacing. Atau bermain kan? Atau ada di tangan layar. Ada 102 desa yang menyelenggarakan pilkada, tetapi di Permacing berbeda. Sekali lagi saya ingin tegaskan bahwa BPMD, panitia tingkat desa, tingkat kecamatan terlibat secara langsung menggagalkan paslon 03. Rekam saya, terlibat secara langsung. Kenapa di tempat lain ini sah? Kenapa di Permacing tidak sah? Kenapa di desa lain tembus langsung sah? Kenapa di sini tidak sah? Itu pertanyaannya. Kita ini kan seperti anak TK yang sedang sakit kedua. Padahal kita ini sudah tua yang memiliki daya pikir, daya kritis. Kenapa di Batu Kelek sah? Kenapa di Gorang sah? Kenapa di Batu Cermin sah? Kenapa di Permacing tidak sah? Satu lagi, Rangga Batu. Yang tadi malam seperti ini permasalahannya. Jadi kami merasa terus. Tetap ruang terbuka lebar kami untuk melakukan proses sesuai hukum berhak. Tetapi kami mencatati, menggarisbawahi, BPMD perlu evaluasi. Ini perlu evaluasi. Dan kalian terlibat secara langsung untuk mengadu domba kami di sini. Suara-suara kita terlibat secara langsung. Buktinya apa? Kalian tidak terbuka transparan dalam proses pilkada sini. Kalau kalian terbuka transparan kan tidak ada itu belangko sampai 102. Pemirsa non belangko blingra. Tusuk nomor 1, tusuk nomor 2. Sehingga bingung kita. Itu anak SD paham itu. Tidak mau pilih ini nomor 1, nomor 2 karena dua-duanya ditusuk. Ini tidak, hanya tusuk satu calon, tembus di suara kertas belakang. Apa yang dikatakan belangko? Tidak bisa baca kan? Tapi dia tusuk di 03. Yang membuat kita bingung itu kan dia tusuk di 03, dia tusuk lagi di 04. Makanya kan kita katakan sepakat belangko. Tapi ini kan jelas, tusuknya di 03, tembus di belakang. Apa yang belangko? Tidak bisa lihat, tidak bisa baca. Atau rujukan berikutnya begitu? Tidak seperti itu. Panitia tadi malam mengklaim hasil
tafsir kami panitia. Oh, panitia tidak boleh begitu tafsir Pergub itu. Jangan berdasarkan panitia. Rujukannya jelas. Ada BIMTEK, belajar dari BIMTEK itu. BIMTEKnya sudah jelas, huruf E mengatakan ketika tung suara tusuk tembus langsung karena kertas terlipat itu dinyatakan suara sah. Mana kamera? Ya. BPMD membantah itu. BPMD Manggarai Barat melalui pasir. Coba mana kamera? Kamera. Sini. BPMD Manggarai Barat menyangkal tidak menyetujui hasil BIMTEK. BPMD Manggarai Barat tidak menyetujui hasil BIMTEK yang diselenggarakan tingkat kabupaten dan tingkat kecamatan yang menyatakan bahwa suara yang sah di PON F bekas pencoblosan yang lebih dari satu karena lipatan kertas suara tidak dibuka secara menyeluruh dan berkas coblos tidak mengenai kotak calon lain, itu suara sah. Tetapi panitia Pilkada Sampang Maci bilang itu tidak sah. BPMD melalui Pasil atau Bupati Manggarai Barat melalui Pasil mengatakan ini tidak sah. Kita akan tempat baru itu. Semua audio rekaman sudah kita rekam. Ini kan pemerintah yang buat ini melalui BPMD. Sudah bang macam dulu. Ame jangan kami tapi orang lain nak boleh dulu. Betul. Kalau orang kampung bilang lain nak dulu. Saya tetap biasa. Kami kan hanya mengikuti ini. Kami anak muda ini tidak asal omong. Acuannya jelas. Kami tidak asal presentasi saja. Ini jelas banyak ketua panitia. Ya. Jelas ini. Ini dari BPMD Manggarai Barat. Ini dari BPMD Manggarai Barat. Desa Golongan yang menerapkan ini. Tetapi siang ini Pasil mengatakan itu tidak sah. Ya, sehingga tadi keputusannya beliau bahwa suara 263 itu suara tidak sah. Belum begitu ya? Belum mengatakan. Oke. Kalau belum mengatakan tidak sah, berarti kita belum selesai. Katanya tidak curang batur deh penghitungan ulang. Kenapa di sini tidak? Ya. Dan yang terakhir, ya, 03 menjamin Kamtipmas kotak suara tidak akan kita bakar. Siap. Tidak akan kita rebut. Bahkan sampai kalau itu bola bang kita bantu. Tapi apa yang menjadi harapan kami? Tolong disampaikan. Ya. Dan diputuskan di sini. Ya. Bagaimana suara 265 itu? Ini kamu jawab nggak? Menyatukan Pergub jelas Pergub teknisnya bagaimana? Telepon bupati kan ke? Kita masih punya ruang terbuka untuk kita membuka. Habis ini tim segera buatkan pengaduan, ya, pengaduan disampaikan ke panitia. Mekanismenya kan begitu ya? Atau bagaimana panitia? Langsung ke Ya? langsung ke BPMD. Pengaduannya mana? Ke panitia kabupaten. Panitia kabupaten. Tetap ke kalian dulu. Coba baca rujukan Pergub 36. Nah itu udah. Sudah. Kalau kita langsung ke BPMD artinya apa? Dengar dulu. Apa penyelesaian terakhir yang kalian buat? Penyelesaian terakhir yang kalian putuskan untuk pakai pasal 3 pengaduannya apa? Oke, sepakat nanti kita ajukan saja. Ya. Karena belum ada penyelesaian, makanya kita coba mediasi ini. Saya pikir ini masih masuk dalam kategori gitu, yang baik dari paket 03. Kalau tidak melakukan pendekatan yang baik, maka kami harus menuntut dulu. Permisi, Pak Sek sama Pak Pasil dari DPMD, kita tidak undang. Saya tunggu putusan terakhir dari kalian apa? Baru kita ke Pak Sekcam dan ke DPMD. Betul. Jangan asal ngomong aja. Atau kalian tidak baca Pergub mungkin? Oke, Pak Yans, ya. Pengaduannya ke situ. Nanti kita buat.
Ya. Makanya kita coba dulu. Apa penyelesaian terakhir yang kita putuskan? Oke. Nanti itu rujukan yang akan kita buat. Termasuk mereka kita kasih jalan. Oke. Itu nanti masalah teknis ya kita buat. Tidak. Oke. Sebentar. Ini sambil tim buat semacam pernyataan nanti ditantangin sama 7 orang panitia. Bahwa mereka tidak mampu menyelesaikan kasus ini dan metode pendekatan yang mereka lakukan untuk menyelesaikan kasus ini apa? Kasih ke mereka, suruh mereka tentang. Nanti ini akan jadi fondasi hukum kita. Kan saya suruh sampaikan di awal toh. Tidak usah pelangga-pelangga lagi. Dor kebijakan itu selama Oke. Ya. Terkait pengaduan itu teknis ya. Kita buat. Ya, nanti kita buat. Ya. Jadi itu masalah teknis ya. Terakhir begitu ya. Jadi bagaimana? 03 semangat. Ya, perjuangan kita belum selesai. belum. Ya, belum selesai. Ya. Buat memang surat itu. Ya. Jadi sebelum kotak suara dibuat di bawah, ya Pak Sil, Pak Sek, Pak Robert, tolong dibuat surat pernyataan bahwa panitia nampak macam tidak bisa menyelesaikan ini. Atau buat berita acara, ya, supaya nanti kami pengaduannya bisa langsung ke BPMD, ya. Kemudian nanti baru ranahnya apa sesuai ketentuan hukum berlaku, ya itu apakah nanti kita ke MK atau bagaimana, jadi itu nanti secara teknis dari 03, ya. Pernyataan terakhir begini, ya, jadi untuk 03. Mari kita tetap menjaga Kamtibmas di wilayah informasi ini, ya. Kita pastikan bahwa semua kita saling menjaga, ya. Jadi saya tidak mau dengar ada yang sikut-sikut. Hentikan saling serang di media sosial. Ya, saya akan pantau di Facebook nanti. Yang masih ada, ya, nanti berurusan dengan saya. Ya, jadi tolong semua narasi-narasi yang tidak beres dihentikan. Ya, ini sifatnya perintah. Ya, jadi perintah. Jadi tidak boleh ada narasi-narasi lagi. Karena kita sedang berjuang. Kita sedang berproses. Jangan sampai proses yang luar biasa ini dihancurkan dengan hal-hal yang seharusnya tidak terjadi. Ya, kita sepakat ya? Sepakat. Oke. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, tolong dibuat nanti surat untuk ditandatangani oleh panitia. Panitia sepakat. Mereka karena mereka tidak mau menyelesaikan. Buat sekarang dari libatkan semua pada penyelesaiannya adalah ada 2 metode. Satu, buatkan berita acara bahwa panitia Pilkada Desa Nampak Macing tidak mampu menyelesaikan persoalan ini. Yang kedua, tawaran dari kami, buka kembali. Kita hitung kembali dengan pernyataan kami tetap komitmen pada suara sah. Tidak ada tawaran lain. Jadi Pasir anggap saja sedang tidak berada dalam ruangan ini, begitu juga dengan Pasir. Izin Pak Robert sama tim dari Polres. Saya jamin aman Pak. Tidak akan ini. Oke, bagaimana? Tidak perlu ditawarkan. Atau ada yang mau disampaikan dari teman-teman panitia? Baik, terima kasih. Seperti yang saya pernah sampaikan di awal tadi, karena tahapan demi tahapan kami panitia sudah melaksanakan sehingga tanggal 29 kemarin sampai dengan pencoblosan dengan rekapitulasi harus ditunjukkan secara tidak langsung pekerjaan panitia penyelenggara sudah selesai. Itu artinya hak sepenuhnya kewenangan panitia kabupaten. Terima kasih. Saya bukan mengarahkan atau panitia di sini mengarahkan pikiran kami ke panitia tingkat kabupaten atau kecamatan.
Ini kami masih berada di tingkat desa. Coba baca di Perbu. Dari dugaan saya, teman-teman panitia yang 7 orang ini mereka tidak baca Perbu. Kondisi saat ini kami sedang berada di Desa Namparmacing bersama dengan panitia Pilkades. Saya anggap bahwa Pak Sekcam sama Pak Sim tidak sedang berada di sini. Kami punya hak untuk mengadu kepada kalian panitia tingkat Pilkades. Apa proses penyelesaian yang kalian keluarkan? Itu yang akan menjadi rujukan kami ke Pak Sekcam dan ke Pak Sil di DPD. Tadi tidak salah bahwa betul per tanggal 29 proses penyelesaian Pilkades sudah selesai. Ini masuk dalam tahap pengaduan. Silakan. Tawaran yang menurut kami sampaikan tadi, satu buat surat pernyataan tidak diselesaikan terkait pengaduan kami di tingkat oleh panitia Pilkades tingkat desa, supaya kami bisa lanjutkan. Atau yang kedua kita tutup buka kotak suara, buat perhitungan ulang dan kami tetap konsisten mengatakan bahwa ini suara salah. Silakan. Tori. Saya kira seperti yang saya katakan tadi, kewenangan panitia desa sudah sampai pada saat rekapitulasi hasil perhitungan hasil pencoblosan. Tahapan selanjutnya, ya sementara ini antarkan ke peti kotak suara ini ke kabupaten. Berarti yang berwenang adalah panitia kabupaten. Kira-kira seperti itu. Kita sedang berada di kantor desa, sekretariat Pilkades Desa Namparmacing buat pengaduan kepada ketua panitia bersama anggota panitia Pilkades Desa Namparmacing. Apa proses penyelesaian yang Anda tawarkan? Jawab. Proses penyelesaian yang Anda tawarkan apa? Bersama panitia apa? Mungkin ada tambahan daripada. Jangan dulu Pak Pasir. Baru nanti kita ke Pasir. Karena kita masih beruntungnya disatukan dalam ruangan. Apa proses penyelesaian yang kalian tawarkan? Justru proses penyelesaian persoalan ini saya pikir kita pakai 03 ini sangat baik hati sekali. Kami kasih tawaran proses penyelesaian yang kami adukan. Kalau memang ada metode lain yang kalian mau tawarkan untuk menyelesaikan proses persoalan, silakan. Hitung ulang. Terkait dari proses pengaduan, seperti yang saya katakan tadi bahwa kewenangan seutuhnya di panitia kabupaten, tidak menutupi kemungkinan bahwa paslon nomor 3 ajukan pengaduan secara tertulis melewati panitia desa, panitia kecamatan, dan panitia kabupaten, atau langsung saja ke panitia kabupaten. Kira-kira seperti itu. Ada keputusan. Mana panitia selain isu? Oh, tidak bisa. Kalian sudah dipilih oleh ya, makanya saya pikir kita sangat baik sekali. Baiknya begini. Oke, secara tidak langsung mereka mengatakan dan mengakui kalian tidak mampu. 7 orang untuk menyelesaikan terkait persoalan yang sedang berlangsung. Betul tidak? Betul tidak? Bukan tidak mampu Pak paslon nomor 3. Maksud saya begini, panitia desa sebagai tim penyelenggara di desa melingkupi kegiatannya dari tahap awal sampai di pencoblosan dan rekapitulasi hasil suara. Tahapan selanjutnya itu ke BPRD, panitia kabupaten. Adapun pengaduan yang saya katakan tadi tidak menutup kemungkinan bahwa melalui panitia desa, panitia kecamatan, atau secara langsung ke
panitia kabupaten. Terima kasih. Pak Hen, jangan mengarahkan pikiran kami langsung strict ke kecamatan atau ke kabupaten. Proses penyelesaian ini nanti pasti akan bertahap, Pak. Bertahap pasti ketika kami mengadu ke kecamatan akan dikembalikan, sudah diselesaikan di tingkat desa atau belum? Ini yang saya tuntut. Apa tahapan penyelesaian dari persoalan ini dari panitia? Supaya tidak berkepanjangan saya jelaskan. Nanti pertanyaan sama bolak-balik. Tidak balen surat. Terima kasih saudaraku. Menyambung apa yang disampaikan oleh panitia tadi. Tugas mereka memang sudah selesai sampai kepada penetapan calon. Adapun tahapan lanjutan ruang hukum yang diberikan kepada bakal calon sebagai warga negara itu sudah disiapkan ruangnya. Gitu. Silakan kita sampaikan nanti itu. Panitia kabupaten siap untuk melayani. Gitu. Jadi bukan panitia desa lagi yang menyelesaikannya. Ada jalurnya. Seperti yang saya bilang tadi, itu secara teknis saja. Artinya begini, kita coba sama-sama kita telah kami juga masing-masing sebagai panitia juga dalam konteks melayani IT nanti di Taman Bajo, kita sama-sama menelaah kira-kira nanti teknisnya itu seperti apa, kami juga dalam konteks panitianya seperti apa, gitu, dalam rangka menerima pengaduan itu. Gitu. Tapi bukan ke panitia desa lagi, itu loh. Mungkin itu saja saya. Ini yang terakhir. Yang terakhir. Oke. Ya, jadi selamat sore untuk kita semua. Sore. Jangan kurang senyum ya. Harus senyum nanti. Nada boleh agak tinggi tapi kita harus tetap senyum. Yang terakhir dari kami, tadi tetap Pak Sek, Pasir, kami tetap menolak. Ya. Terkait suara 263 itu kami tetap menyatakan sah. Mekanismenya ada secara teknis, nanti kita akan tempuh. Ya. Yang kedua, untuk dievaluasi, ya, terkait beberapa hal yang sudah kita sampaikan. Ya. Terus yang berikutnya begini, ya, terkait dari BIMTEK dan lain-lain, ini akan tetap kita akan presentasikan di tingkat kabupaten. Ya. Nanti kita akan undang TPS yang kita masuk, desa-desa mana yang merujuk pada BIMTEK ini. Nanti kita akan bertempur lagi ke kabupaten. Ya. Tentu narasinya tetap sama, tetapi dengan diperkuatkan dengan dalil-dalil lain. Ya. Yang berikutnya begini, 03 menyatakan sikap menolak penetapan panitia tingkat desa terkait 263 ini tidak sah. Satu. Yang kedua, 03 akan menempuh jalur yang sudah disediakan untuk menuntut keadilan. Ya. Dan paket nomor 3 ya, meminta agar suara tidak sah ini dinyatakan sah dan segera dilakukan perhitungan ulang suara yang tidak sah. Apakah nanti di kabupaten atau nanti di mana? Nanti kita akan muatkan dalam pengaduan. Dan yang terakhir begini, kalau dari tadi kita agak sedikit sol mi fa sol. Jadi coba kita kembalikan nada do dulu agar kita tidak ada prasangka buruk. Yang pertama, saya atas nama Paslon 03 menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada teman-teman panitia, ya, sudah melayanikan dari tadi malam di sini, walaupun apa yang menjadi tuntutan kami tidak ada jawaban. Tetapi niat baik dari teman-teman panitia kami hargai, dan perlu digarisbawahi kita ini dalam ranah Pak Hen sebagai panitia, saya sebagai tim dari Paslon.
tidak sebagai pribadi saya atau Pak Hen sebagai pribadinya Pak Hen, sehingga agar apa yang kita sampaikan tidak menyinggung secara pribadi. Ya, kami sampaikan terima kasih dan hari ini kita layankan pengaduan. Ya, mohon nanti dilayani. Kemudian terima kasih kepada Pak Sek. Saya punya toa ini dari tadi malam kita sudah begadang di sini, sudah luangkan waktu. Tapi ini memang catatan buruk, Pak Sek. Perlu dievaluasi. Jadi jangan sampai pilkada selanjutnya ada persoalan seperti ini. Jadi terima kasih. Sama dalam konteks Pak sebagai Pak Sek, kami juga sebagai tim dari Komisi 3. Ya, argumentasi kita biasa, tapi saya melihat tadi tidak ada yang menyerang pribadi. Ya. Terus terima kasih kepada Pak Sil, dari tadi malam juga kita sudah harus bersih tegang ya, tapi tujuannya sebenarnya hanya untuk kami mencari keadilan. Ya, Pak pejabat dari Koramil, dari teman-teman dari kepolisian yang sudah bersama kami selama ini, teman-teman media, BPD, Pak Ketua, terima kasih. Kemudian terima kasih kepada kita semua, Paslon 03, ya, atas kesempatan kita semua, terutama Ketua Tim, Pak Yeremias. Jadi terima kasih, kita sudah sampai titik ini. Menurut saya ini yang luar biasa, bahwa perjuangan anak muda itu tidak semata-mata selesai pencoblosan lantas ada kecurangan kita diam. Yang berikutnya kepada saya punya adik calon kepala desa, tetap semangat, kita masih ada ruang untuk kita kaji lagi. Jadi sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, itu karena memang keterbatasan kami sebagai manusia. Terus masalah kotak peti, ya silakan dibawa. Ya, kami sudah tahan di sini kurang lebih 24 jam, jadi silakan dibawa. Aman ini, kuncinya masih di segel. Ya, jadi sekali lagi kami menyampaikan permohonan maaf apabila dalam penyampaian argumentasi kami kurang berkenan. Ya, terima kasih. Mungkin dari Pak Aseones, silakan ada pernyataan singkat. Ya. Saya speech saja dari TVN.